Awalnya, aku hanyalah seorang tuan muda bandel yang hanya makan dan menunggu mati. Tetapi karena tampan dan baik hati, aku membiayai si primadona sekolah. Dan di saat genting, menyelamatkan teman masa kecilku yang hidupnya hampir dihancurkan oleh si rambut pirang. Bahkan kakak dari teman masa kecilku, kakak iparku yang merupakan seorang presdir kaya raya dan angkuh, juga menjadi sedikit lebih menyukaiku karenanya. Tapi siapa sangka, saat aku jatuh miskin, satu-satunya orang yang mau menampungku ternyata adalah seorang gadis bisu yang pendiam, hanya karena dulu aku pernah membelikannya makanan. Dan dengan uang jajanku, sekalian membayarkan biaya pengobatan neneknya. Dia pun diam-diam selalu memperhatikanku, menunggu kesempatan untuk membalas budi. Dan yang lebih tidak kuduga adalah saat aku membuka toko roti kecil bersamanya dan mulai menerima kehidupan biasa seperti ini. Mantan kakak iparku yang seorang presdir, si primadona sekolah yang kini jadi orang kaya baru, dan teman masa kecilku yang seorang nona muda kaya raya. Mereka satu persatu datang mencariku, memintaku untuk kembali. Sore hari, di hutan kecil di belakang gedung sekolah, aku dengan cukup antusias mengagumi siswi cantik di hadapanku. Namanya Bai Ningbing, primadona sekolah kami yang tak terbantahkan. Prestasinya juga nomor 1 di angkatan. Tipe bibit unggul yang pasti masuk Universitas King Bei. Orangnya sama seperti julukannya, Gunung Es. Selalu memakai seragam sekolah yang sudah pudar karena dicuci. Selalu datang dan pergi sendirian. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya. Angkuh dan menjaga jarak. Tapi hari ini, Gunung Es ini sepertinya menunjukkan tanda-tanda akan mencair. Di wajahnya yang biasanya sedingin es itu, bibirnya digigit sendiri hingga tak berwarna. Di bawah matanya ada lingkaran hitam yang tak bisa disembunyikan. Dia hanya berdiri tegak di hadapanku, seperti senar yang ditarik kencang. Aku tidak bicara, menunggunya membuka mulut. Aku tidak tahu kenapa dia datang mencari seniormu ini. Tapi kurang lebih bisa menebak pasti ada hubungannya dengan uang. Seluruh sekolah tahu keluargaku kaya. Jiboda, suaranya agak serak, dengan sedikit gemetar. Tapi masih berusaha keras untuk tetap tenang. Aku menjawab HM, memberinya isyarat untuk melanjutkan. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah menggunakan seluruh tenaganya, baru bisa memaksakan kalimat itu keluar dari tenggorokannya. Aku butuh uang. 600.000. Ibuku sakit. Butuh operasi segera. Setelah selesai bicara, dia menatapku lekat-lekat. Matanya penuh dengan keputusasaan dan pergulatan batin. Aku mengangguk, menyatakan aku mengerti. Lalu aku tidak bicara lagi. Suasana menjadi sunyi yang menakutkan. Hanya ada suara gemerisik daun yang tertiup angin, seolah mengejek kesulitannya. Wajahnya semakin pucat. Senar yang tegang itu akhirnya putus. Aku bisa memberikan apa saja untukmu. Dia menundukkan matanya. Bulu matanya yang panjang menutupi semua emosi di matanya. Suaranya begitu pelan hingga hampir tak terdengar. Segalanya tentangku. Setelah mendengarnya, aku tertawa, merasa sedikit lucu. Aku memiringkan kepala, menatapnya dengan penuh minat. Dari tangannya yang memutih karena gugup terkepal, hingga wajahnya yang memerah karena terhina. Jadi aku perlahan membuka mulut, memecah kesunyian. Kamu pikir tubuhmu, atau yang kamu sebut segalanya itu, bernilai 600.000? Satu kalimat, dia mendongak tiba-tiba. Tubuhnya bergetar hebat, di matanya yang indah itu seketika dipenuhi rasa malu yang tak tertahankan. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya memerah. Ada air mata yang menggenang di dalamnya. Tapi dia dengan keras kepala menahannya, tidak membiarkan air mata jatuh. Setelah setengah menit penuh, dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Suaranya serak karena tangis, namun sangat jelas. Bukan hanya tubuh, hatiku, diriku, semua masa depanku bisa kuberikan padamu. Asalkan kamu menyelamatkan ibuku. Nyawaku ini pun milikmu. Wah, mainnya besar juga. Apa ini versi modern dari menjual diri untuk menyelamatkan ibu? Aku semakin ingin tertawa. Hati seorang primadona sekolah Gunung Es yang pintar sepertinya sangat berharga. Sayangnya, aku tidak percaya cinta. Ayahku yang setiap hari memelihara kekasih di luar
dan ibuku yang juga punya cinta masa lalu di luar sana. Mereka berdua bisa menikah demi kepentingan keluarga dan mempertahankan citra pasangan teladan selama lebih dari 20 tahun di luar. Apa mereka punya hati? Mungkin ada. Tapi hati mereka semua diberikan kepada orang di luar. Jadi jangan bicara hati denganku. Aku tidak percaya. Aku berdiri tegak dan berjalan ke hadapannya. Lebih tinggi satu kepala darinya. Aku bisa dengan jelas melihat bulu matanya yang bergetar. Dan butiran air mata yang menggantung di atasnya. Aku mengulurkan tangan. Dia tanpa sadar menutup matanya. Seluruh tubuhnya kaku. Jariku dengan ringan menyentil dahinya. Dia tertegun. Membuka mata dan menatapku dengan bingung. Aku menarik tanganku dan memasukkannya kembali ke saku celana. Menatap matanya dan bertanya kata demi kata. Bai Ningding, coba kamu pikirkan baik-baik. Kamu sekarang berharap aku menjadi bajingan yang memanfaatkan kesulitan orang lain dan melakukan transaksi fisik denganmu. Atau berharap aku menjadi orang baik dan berbaik hati membantumu. Dia benar-benar tercengang. Mulutnya sedikit terbuka. Menatapku dengan tatapan kosong. Otaknya jelas sudah macet. Tapi aku sangat sabar. Hanya menatapnya seperti itu. Akhirnya, dia sadar. Bahunya yang tegang seketika lemas. Dengan sedikit permohonan yang rendah hati menjawab. Bantu aku. Suaranya lirih seperti nyamuk. Aku mohon. Namun, aku dengan tegas menggelengkan kepala dan berkata. Tidak bisa. Aku bukan seorang dermawan. Meskipun aku punya banyak uang, aku tidak akan menghabiskannya untuk hal yang tidak perlu. 600.000 sudah cukup untuk membeli sebotol anggur yang lumayan. Permohonan di matanya seketika berubah menjadi kemarahan dan keputusasaan. Mungkin dia marah karena aku sengaja mempermainkannya. Melihatnya yang tampak hampir hancur, rasa iseng di hatiku pun hilang. Gawat, sepertinya aku sudah keterlaluan. Meskipun aku tidak setuju dengan tindakannya yang menganggap dirinya sebagai barang. Tapi bagaimanapun juga ini menyangkut nyawa. Siapa suruh aku ini orang yang tampan dan baik hati? Gayaku berubah. Tapi, meskipun aku tidak mau jadi bajingan atau orang baik, kita bisa menjadi pebisnis. Dia menatapku dengan tidak mengerti. Aku ingat nilaimu bagus. Di masa depan bisa dianggap sebagai saham potensial. Jadi aku bisa meminjamkanmu uang. Anggap saja sebagai investasi pribadi. 600.000 bisa aku transfer sekarang juga. Atau langsung bayar ke rumah sakit. Terserah kamu. Matanya seketika memancarkan. Kejutan yang luar biasa, tak percaya. Tapi aku mengangkat satu jari. Ada syaratnya. 10 tahun lagi, kamu harus mengembalikan 1 juta padaku. Bunganya tidak tinggi. Seharusnya tidak sulit bagimu. Pada saat yang sama, dalam ujian masuk perguruan tinggi sebulan lagi, kamu harus lolos ke Universitas King Bei. Ini adalah bukti pertama bahwa kamu memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dan juga merupakan klausul pengendalian risiko dari investasi ini. Dia tercengang. Kemudian seolah-olah meraih sedotan penyelamat terakhir. Segera mengangguk dengan kuat. Takut aku akan berubah pikiran. Aku memberinya nomor teleponku. Lalu berbalik dan pergi. Malas melihat ekspresinya lagi. Setelah keluar dari hutan kecil, sinar matahari kembali menyinari tubuhku. Terasa hangat. Saat itu, seorang anak laki-laki berseragam sekolah berlari tergesa-gesa. Saat melihatku, matanya penuh permusuhan. Dia melototiku dengan tajam. Melihat arah tujuannya, sepertinya dia akan mencari Bai Ningding. Aku mengerutkan kening. Sepertinya dia adalah peringkat kedua di angkatan yang konon mengejar Bai Ningding. Selama 3 tahun. Agak mirip. Tapi seleranya tidak bagus ya. Wanita yang bisa punya pikiran menjual diri untuk membayar utang. Apa dia benar-benar bisa membedakan mana yang lebih penting antara perasaan dan keluarga? Aku meregangkan tubuh. Ini juga bukan urusanku. Lagi pula aku tidak pernah percaya pada cinta. Tapi masih harus mencari pengacara untuk membuat perjanjian. Merepotkan sekali. Sebenarnya, aku sama sekali tidak peduli apakah dia akan mengembalikan uang itu atau tidak. 600.000 bagiku benar-benar bukan apa-apa. Klausul kontrak itu hanya untuk didengar orang luar. Itu adalah batasan yang aku buat untuk diriku sendiri. Kalau tidak, hari ini Bai Ningding, besok Hai Ningding.
Sembarang orang akan datang meminjam uang dariku. Sebanyak apapun uangku tidak akan cukup untuk itu. Aku adalah yang paling malas di keluarga. Uang di tanganku harus sedikit dihemat, agar bisa menjamin diriku sebagai seorang pemalas. Juga bisa hidup kaya raya seumur hidup. Menggunakan 600.000 untuk membeli perasaan puas diri bahwa hari ini aku telah melakukan perbuatan baik. Dan merasa puas diri. Sambil dari dekat, mengagumi penampilan memalukan si primadona sekolah. Ini tidak rugi. Tapi, kalau setiap hari seperti ini, aku tidak tahan. Setelah berbicara dengan pengacara, aku membuat janji waktu dan tempat. Aku menutup telepon. Dan sekalian meneruskan kontrak itu kepada Bai Ningbing. Masalah ini pun selesai. Aku melangkahkan kaki menuju tujuanku semula. Sebuah ruang kegiatan ekstrakurikuler. Melalui jendela, aku bisa melihat pemandangan di dalam. Teman masa kecilku, Liu Ruxu, sedang asyik mengobrol dengan seorang pemuda berpenampilan preman. Keluarga Liu dan keluargaku bisa dibilang teman turun-temurun. Hubungan bisnis kami sangat erat. Jadi, aku dan Liu Ruxu juga bisa dibilang teman masa kecil. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah kakak Liu Ruxu, Liu Ruyan. Seorang wanita istimewa dalam arti sebenarnya. Cantik, tangguh. Kuncinya adalah dia sangat baik padaku. Setiap kali bertemu, uang jajan yang dia berikan padaku, satuannya jutaan. Ini bagi orang yang bertekad untuk hidup santai dan bermalas-malasan sepertiku. Orang yang memberiku uang adalah orang baik. Ini adalah moto hidupku. Terlebih lagi, Liu Ruyan sebentar lagi akan bertunangan dengan kakakku yang so elit itu, Jimei Kun. Setelah bertunangan, dia akan menjadi kakak iparku yang sebenarnya. Hubungan kami semakin dekat. Kehidupan pemalasku yang kaya raya akan lebih terjamin. Jadi ketika Liu Ruxu demi seorang preman, nilainya merosot dari peringkat atas ke tengah-tengah, membuat Kak Ruyan secara khusus bertanya kepadaku tentang situasinya. Aku tahu, aku harus ikut campur dalam masalah ini. Menerima uang orang, tentu harus membantu mereka melakukan sesuatu. Dengan begitu hubungan ini bisa langgang? Kan tanda tanya. Belum masuk ke dalam. Seorang anak laki-laki dengan mata merah berlari keluar dari dalam. Menabrak dadaku yang kokoh, dia terhuyung mundur 2 langkah dan menatapku. Matanya penuh dengan penghinaan dan keengganan. Aku kenal dia. Sepertinya dia adalah anak miskin, yang dulu pernah dibiayai oleh Liu Ruxu. Nilainya sangat bagus. Orangnya juga jujur. Melihat penampilannya ini, kemungkinan besar ini adalah drama cinta yang pahit. Aku jatuh cinta pada penolongku. Tapi penolongku jatuh cinta pada preman. Kan tanda tanya. Aku menggelengkan kepala. Dalam hati sedikit ingin tertawa. Anak muda ini masih terlalu naif. Bagi kami anak orang kaya generasi kedua, memberi uang untuk melakukan sesuatu seringkali hanya sebuah kebiasaan. Sebuah hiburan untuk menunjukkan status. Bukan berarti kami adalah orang baik. Kalau benar-benar mau berterima kasih, berusahalah untuk naik ke atas. Balas dengan keuntungan. Ini yang disebut etika pergaulan. Kalau harus melibatkan perasaan, itu namanya cari susah sendiri. Lihat sekarang. Bukankah dia terluka seperti anjing? Aku tidak mempedulikannya. Langsung mendorong pintu yang setengah terbuka itu. Pemandangan di dalam terlihat jelas. Liu Ruxu sedang setengah berbaring di pelukan preman bernama Biyuntao itu. Tertawa terbahak-bahak. Tangan Biyuntao dengan tidak sopan berada di pinggangnya. Dengan lembut mengelusnya. Mendengar suara pintu terbuka. Senyum Liu Ruxu membeku di wajahnya. Melihat itu adalah aku. Alisnya langsung berkerut. Jiboda, kamu datang untuk apa? Dia bangkit dari pelukan Biyuntao. Nadanya penuh kewaspadaan dan ketidaksabaran. Kamu juga datang untuk menyuruhku putus dengan Atau? Aku beritahu kamu. Jangan buang-buang tenaga. Dia berdiri dan menatapku dari atas sampai bawah. Matanya penuh dengan penghinaan. Kamu, seorang tuan muda tak berguna dari keluarga Ji. Hidupmu sendiri saja tidak jelas. Apa hakmu untuk mengurusku? Aku tidak marah. Bahkan sedikit ingin tertawa. Kata tak berguna adalah citra santai yang telah aku bangun selama lebih dari 10 tahun. Apa yang perlu dimarahi? Aku seenaknya menarik kursi yang penuh debu. Duduk dan menyilangkan kaki. Pandanganku melewatinya. Jatuh pada sosok di belakangnya.
Biyuntao yang matanya mengelak, tindik telinga, tindik hidung, tindik lidah, rambut kuning yang mencolok. Wah, elemennya cukup lengkap. Seperti model standar yang dikopot dari majalah non-mainstream. Jangan gugup. Aku melambaikan tangan pada Liu Ruxu. Tersenyum ramah. Aku tidak akan mengurusmu. Aku hanya penasaran. Aku menatapnya dengan penuh minat dan bertanya. Gadis manis keluarga Liu yang selalu patuh. Bagaimana bisa tiba-tiba menyukai tipe seperti ini? Nadaku terlalu santai. Malah membuat Liu Ruxu semakin marah. Kamu tahu apa? Dia meninggikan suaranya. Seolah sedang meyakinkanku. Dan juga seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri. Atau, tidak seperti kalian anak-anak kaya yang munafik. Dia hidup dengan tulus. Hidup dengan bebas. Dia menggandeng lengan Biyuntao. Wajahnya menunjukkan kekaguman yang nyaris fanatik. Kami ini baru namanya hidup. Kehidupan kalian yang serba teratur itu baru membosankan. Baru namanya menyia-nyiakan hidup. Sambil berbicara, dia kembali menudingku. Terutama kamu. Jilboda. Belajar tidak becus. Bermain juga tidak bisa. Selain menjadi anggota keluarga Ji, kamu punya apa lagi? Kamu itu benar-benar tak berguna. Aku mengangguk. Dengan ekspresi seolah baru sadar. Mengerti. Angin masa muda ya? Liu Ruxu mungkin mengira aku telah diyakinkan olehnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi bangga. Biyuntao juga membusungkan dadanya. Ekspresinya saat menatapku tidak lagi begitu takut. Detik berikutnya, aku mengambil kursi di bawah pantatku. Tanpa peringatan apapun. Dengan sekuat tenaga menghantamkannya ke kaki Biyuntao. Diiringi jeritan Biyuntao yang seperti babi disembelih. Seluruh dunia menjadi sunyi. Kebanggaan di wajah Liu Ruxu seketika membeku. Berubah menjadi kengerian yang luar biasa. Dia menatap kosong pada Biyuntao yang jatuh ke tanah. Memegangi kakinya dan meratap. Lalu menatapku dengan tidak percaya. Jiboda, kamu gila. Dia berteriak dan menerkamku. Dengan membabi buta ingin mencakar wajahku. Aku mengelak ke samping. Membalikan badan dan menangkap pergelangan tangannya. Tanganku yang lain tidak terlalu kuat. Menampar wajahnya. Tidak keras tapi sangat menghina. Liu Ruxu benar-benar tercengang. Memegangi wajahnya. Air mata mengalir deras seperti mutiara yang putus dari talinya. Kamu memukulku. Sudah sadar? Aku melepaskan tangannya. Menatapnya dari atas. Dia gemetar saat kutatap. Tanpa sadar mundur selangkah. Biyuntao di lantai masih mengerang. Menatapku. Matanya dipenuhi ketakutan. Bukankah kamu suka yang nyata? Suka kebebasan? Aku berjalan ke hadapannya. Menginjak dadanya. Ayo katakan padaku. Bagaimana perasaanmu sekarang? Bebas tidak? Biyuntao berkeringat deras karena kesakitan. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Liu Ruxu ingin datang menarikku. Tapi kuhentikan dengan satu tatapan tajam. Bukankah kamu sangat hebat? Bukankah kamu sangat pandai bergaul? Aku berjongkok dan menepuk-nepuk wajah Biyuntao. Sekarang kenapa tidak bicara lagi? Dia gemetaran dan tidak berani bersuara. Aku berdiri. Seketika merasa tidak ada artinya lagi. Cuma segini nyalinya. Berani-beraninya mendekati nona muda kaya raya. Aku menarik Liu Ruxu yang masih gemetaran. Seperti menyeret anjing mati. Menyeret Biyuntao yang tergeletak di lantai keluar. Lepaskan aku. Aku mau ke rumah sakit. Atau, dia. Diam. Aku memotongnya dengan dingin. Kalau kamu bicara satu kata lagi, aku akan patahkan kakinya yang satu lagi. Liu Ruxu seketika terdiam. Hanya bisa menangis tanpa henti. Aku tidak membawa mereka ke rumah sakit. Melainkan langsung naik taksi. Pergi ke daerah di barat kota. Tempat berkumpulnya berbagai macam orang yang terkenal. Warnet yang penuh asap rokok. Ruang biliar yang ramai dengan berbagai macam orang. Dan juga wanita panggilan serta pemabuk yang bawa alkohol. Aku menyeretnya keluar dari mobil. Menekannya ke dinding gang belakang yang kotor. Bau pesing yang menyengat. Dan bau sampah busuk menyergap. Liu Ruxu langsung muntah di tempat. Aku tidak mempedulikannya. Menunjuk ke beberapa preman berambut pirang di ujung gang yang sedang saling memaki. Dan saling mendorong. Lihat, inilah angin masa mudamu yang kau suka. Cukup nyata tidak? Cukup bebas tidak? Kalau kamu suka, sekarang juga aku akan melemparkanmu ke sana. Biarkan mereka membawamu merasakan dengan baik. Apa itu yang namanya hidup sesungguhnya?
Wajah Lim Ruksun pucat pasi karena ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia memegang lenganku erat-erat, menangis terseduh-seduh. Aku salah. Jilboda. Aku salah. Kita pulang. Aku mohon padamu. Tepat saat itu, dari sudut mataku aku melihat sosok yang familiar. Itu Byuntao. Dia pincang. Mengambil kesempatan saat kami tidak memperhatikan. Mereka benar-benar menyelinap pergi dari ujung gang yang lain. Berlari lebih cepat dari kelinci. Bahkan tidak melirik Liu Ruxu sama sekali. Aku juga malas mengejarnya. Orang seperti itu tidak layak untuk kupukul lagi. Liu Ruxu jelas juga melihatnya. Wajahnya pucat pasi. Harapan terakhirnya juga hancur lebur bersama dengan punggung yang lari terbirit-birit itu. Benar-benar hancur. Dia tidak menangis lagi. Hanya berdiri termangu. Seperti kehilangan jiwa. Aku memasukkannya kembali ke dalam mobil. Memberitahu alamat keluarga Liu. Sepanjang jalan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Mobil tiba di depan rumah keluarga Liu. Dia sendiri yang membuka pintu dan turun. Berjalan masuk dengan gontai. Aku tidak turun dari mobil. Langsung menyuruh sopir putar balik pulang. Malam itu juga ponselku menerima sebuah pesan. Dari Liu Ruyan. Aku berterima kasih. Aku membalas dengan stiker sama-sama. Masalah ini pun selesai. Benar saja. 2 hari berikutnya, keluarga Liu tenang-tenang saja. Tidak ada yang datang mencariku untuk membuat masalah. Ibuku justru bertanya padaku secara tidak langsung. Aku hanya bilang Liu Ruxu tidak tahu diri. Aku membantu keluarga Liu memberinya pelajaran. Ibuku tidak bertanya lebih lanjut. Hanya menyuruhku untuk lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari. Aku tahu ini pasti calon kakak iparku, Liu Ruyan, yang menanganinya. Langkahku kali ini tidak salah. Kehidupan pemalasku yang kaya raya stabil. Tapi keesokan harinya, aku tidak bisa tertawa lagi. Karena Byuntao meninggal. Kecelakaan mobil. Meninggal dunia. Mana ada hal kebetulan seperti itu di dunia ini? Baru saja aku beri pelajaran. Besoknya langsung meninggal secara tidak wajar. Aku tidak bodoh. Kalau di balik ini tidak ada campur tangan Liu Ruyan, aku akan memenggal kepalaku untuk dijadikan bola. Calon kakak iparku ini lebih kejam dari yang kubayangkan. Tiba-tiba aku merasa keluarga ini sedikit menakutkan. Setiap orang memakai topeng yang indah. Dengan tenang meletakkan bidak di papan catur kepentingan. Dengan kejam menyingkirkan semua rintangan. Kakakku yang alit itu, Jimei Kun. Seperti itu, calon kakak iparku yang pandai dan berkuasa, Liu Ruyan. Juga seperti itu, orang tuaku yang mempertahankan citra pasangan teladan. Bukankah juga begitu? Hanya aku yang aneh. Seorang pekundang yang hanya ingin makan dan menunggu mati. Tiba-tiba aku menggigil. Terbangun dari tempat tidur. Tidak, aku harus pindah. Harus segera menjauh dari orang-orang kejam ini. Hanya dengan hidup, aku bisa terus bermalas-malasan. Keputusan untuk pindah hanya butuh 1 malam. Aku tidak memberitahu siapapun. Keesokan paginya, aku membawa koper yang sudah kusiapkan sejak lama. Turun ke bawah. Ibuku sedang duduk di ruang tamu dengan anggun meminum teh paginya. Melihatku hanya dengan acuh tak acuh mengangkat kelopak matanya. Mau kemana? Pindah tempat tidur. Aku menjawab dengan singkat. Dia tidak bertanya lagi. Menunduk dan melanjutkan membaca majalah keuangannya. Ayahku yang disebut-sebut itu mungkin sedang menginap di rumah salah satu kekasihnya lagi. Tidak kembali. Rumah ini dingin seperti gudang es. Setiap orang hidup di jalurnya masing-masing. Tidak saling mengganggu. Kecuali jika menyangkut kepentingan. Aku menarik koper. Keluar dari villa mewah itu tanpa menoleh ke belakang. Tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Aku punya apartemen penthouse di pusat kota yang sudah lama ku beli. Sudah lama dibeli. Selalu kosong. Sekarang, apartemennya sangat besar dan kosong. Kulkasnya pun kosong melompong. Aku mengendarai mobil sportku. Pergi ke supermarket terbesar di dekat situ. Aku perlu mengisi rumah baru ini dengan makanan dan junk food. Untuk mengisi rumah baru ini, juga mengisi kekesalanku yang tidak jelas. Mendorong troli. Aku berjalan di antara rak-rak yang penuh warna. Keripik kentang, cola, coklat, pizza instan. Aku seperti robot belanja. Tanpa ekspresi melemparkan barang-barang ke dalam troli. Tepat saat aku berbelok,
bersiap mengambil wafer edisi terbatas di rak paling atas. Aku berhenti melangkah. Di sudut area makanan ringan, seorang gadis dengan diam-diam memasukkan sebungkus roti ke dalam lengan bajunya. Dia terlihat beberapa tahun lebih muda dariku. Badannya kecil, mengenakan seragam sekolah yang sudah pudar dan jelas tidak pas ukurannya. Tapi wajahnya sangat bersih. Wajahnya sebesar telapak tangan. Matanya besar, seperti anak rusa yang ketakutan. Sayangnya, tangannya tidak bersih. Aku tidak bersuara, hanya bersandar di rak, melipat tangan dan menatapnya dengan penuh minat. Dia memasukkannya dengan susah payah. Lengan bajunya terlalu kecil, rotinya terlalu besar. Mencoba berkali-kali, dahinya sampai berkeringat karena cemas. Akhirnya, dia sepertinya merasakan sesuatu. Gerakannya terhenti, perlahan mengangkat kepalanya. Pandangan kami bertemu di udara. Aku tidak bicara, hanya menatapnya. 1 detik, 2 detik, 10 detik. Wajahnya berubah dari putih menjadi merah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Lalu dari merah menjadi putih lagi. Mata besarnya itu awalnya ketakutan, kemudian panik. Akhirnya dipenuhi rasa malu yang pekat dan rasa terhina. Tangannya yang memegang roti gemetar tak karuan. Dia seperti kehilangan seluruh tenaganya. Seluruh tubuhnya lemas, menunduk, berharap bisa menyembunyikan wajahnya ke dalam tanah. Merasa tidak menarik lagi. Aku berjalan mendekat, membungkuk mengambil roti itu, melemparkannya ke dalam troli belanjaku. Kemudian, aku dengan santai mengambil berbagai macam biskuit dari rak di sebelahnya, permen, coklat, dan menyapunya ke dalam troli. Dalam sekejap, troli belanjaku menumpuk seperti gunung kecil. Aku mendorong troli itu ke hadapannya. Dia masih menunduk, seluruh tubuhnya tegang, seperti menunggu penghakiman. Aku dengan ujung kakiku menyepak sepatu kanvasnya yang sudah pudar. Tidak punya uang untuk makan. Dia diam saja, tubuhnya sedikit gemetar, lalu mengangguk sangat pelan. Sedetik kemudian, seolah teringat sesuatu, dia menggelengkan kepala dengan kuat. Aku sedikit tidak sabar, mengangguk lalu menggeleng. Apa-apaan ini? Sebenarnya ada apa? Bicara. Nadaku sedikit keras. Dia terkejut olehku dan seluruh tubuhnya bergetar. Tiba-tiba mengangkat kepalanya menatapku. Matanya merah, dipenuhi air mata. Tapi dengan keras kepala menahannya agar tidak jatuh. Dia membuka mulutnya. Dari tenggorokannya keluar beberapa suara serak yang tidak jelas. Lalu dia dengan cemas menggelengkan kepalanya lagi. Tangannya dengan bingung membuat isyarat. Aku tertegun. Saat itu juga, sebuah pikiran melintas di benakku, bisu. Aku melihatnya yang cemas dan tak berdaya. Rasa tidak sabarku seketika padam, digantikan oleh rasa kesal yang tak bisa dijelaskan. Sialan! Kali ini aku jadi bajingan yang menindas penyandang disabilitas. Teringat di tengah malam. Tipe yang seharusnya menampar diri sendiri. Aku tidak bicara lagi. Berbalik dan mengambil troli belanja lain. Susu, serial, nasi instan, makanan kaleng, mie instan. Aku memasukkan semua makanan yang bisa kusimpan dengan mudah dan mengisi troli lain sampai penuh. Lalu aku mendorong kedua troli itu. Dengan daguku menunjuk ke arah kasir, memberinya isyarat untuk mengikuti. Dia menatap kosong pada kedua tumpukan makanan itu. Tumpukan makanan itu menjadi seperti gunung kecil. Lalu menatapku. Sepertinya belum sadar. Aku malas menjelaskan. Langsung menarik pergelangan tangannya menuju kasir. Pergelangan tangannya sangat dingin. Kurus seolah akan patah jika ditarik kuat. Setelah selesai membayar, aku sendirian membawa tas-tas besar. Dia mengikutiku dari belakang seperti akor kecil. Di tangannya juga memegang beberapa bungkus makanan ringan yang paling ringan. Aku memasukkan semua barang ke dalam bagasi dan kursi belakang mobil sportku yang mencolok. Masuklah, kataku padanya. Dia ragu sejenak. Akhirnya membuka pintu penumpang dan masuk. Alamat. Dia tertegun sejenak, lalu menunjuk mulutnya sendiri, dan menggelengkan kepala lagi. Aku membuka kunci ponselku, membuka peta, dan memberikannya padanya. Dia mengambil ponsel itu. Jari-jari kecilnya menekan layar cukup lama. Akhirnya menemukan sebuah lokasi, kota tua di sebelah barat. Tempat kumuh yang bahkan tidak akan pernah kulewati. Aku tidak mengatakan apa-apa. Menyalakan mobil. Sepanjang perjalanan,
Mobil sangat sunyi. Dia selalu menunduk. Kedua tangannya mencengkeram erat ujung bajunya. Seperti burung yang ketakutan tersesat di dunia manusia. Mobil melaju di ganggang sempit dan kumuh. Akhirnya berhenti di depan sebuah gedung apartemen tua yang tampak reot. Aku mematikan mesin dan bersamanya menurunkan makanan dari mobil. Lorong gedung itu gelap dan lembab. Dipenuhi bau apek dan bau aneh yang tak bisa dijelaskan. Dia membawaku naik ke lantai 3. Membuka sebuah pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Bau obat tradisional Tiongkok yang pekat langsung menyergap. Ruangannya sangat kecil. Begitu kecil hingga bisa dilihat sekilas. Istilah miskin papa. Baru hari ini, aku benar-benar melihat makanannya. Di atas ranjang kayu tua, terbaring seorang wanita tua yang kurus kering. Wanita tua itu, matanya terpejam rapat. Napasnya lemah, seolah akan berhenti kapan saja. Gadis itu meletakkan barang bawahannya dan berlari ke samping tempat tidur. Dengan terampil menepuk punggung wanita tua itu. Matanya penuh kekhawatiran. Aku kira-kira mengerti. Dia bukan tidak punya uang untuk makan. Tapi tidak punya uang untuk mengobati keluarganya. Mencuri roti mungkin karena sudah sangat lapar. Dan tidak ingin menggunakan uang untuk pengobatan wanita tua itu. Apakah ini lagi-lagi drama yang menyedihkan? Aduh, aku paling tidak tahan melihat yang seperti ini. Gadis itu merawat neneknya. Berjalan ke hadapanku dan membungkuk dalam-dalam. Lalu dia mengambil sebuah buku catatan usang dari atas meja. Dan sebuah pena. Dan dengan cepat menulis sesuatu di atasnya. Setelah selesai menulis, dia memberikan buku itu kepadaku. Di atasnya ada sebaris tulisan tangan yang rapi, "Terima kasih. Berapa harga semua ini? Aku pasti akan mengembalikannya kepadamu nanti." Aku melihat tulisan itu dan sedikit ingin tertawa. Mengembalikan dengan apa? Mencuri lagi? Aku tidak bicara. Hanya mengeluarkan ponsel. Menelepon asisten pribadi keluargaku. Bau kemiskinan dan obat di ruangan ini membuat kepalaku pusing. Aku hanya ingin segera menyelesaikan masalah ini dengan uang. Pak Uang, bantu aku hubungi bangsal VIP di rumah sakit pusat kota. Kamar pasien. Dalam 15 menit. Kirim ambulans ke gedung apartemen tua di barat kota. Alamatnya akan kukirimkan padamu. Biayanya langsung potong dari rekeningku. Aku dengan singkat menyelesaikan urusan dan menutup telepon. Seluruh proses tidak sampai 1 menit. Gadis itu benar-benar tercengang. Dia ternganga menatapku. Lupa menangis dan lupa menulis. Aku bisa mengerti. Hal yang baginya butuh seumur hidup untuk diimpikan. Bagiku, hanyalah masalah yang bisa diselesaikan dengan 1 panggilan telepon. Kesenjangan dunia terkadang begitu kejam. Kenapa bengong? Aku menendang tas barang di samping kakinya. Bereskan barang-barang. Siap-siap ke rumah sakit. Dia tersadar dari lamunannya. Segera mulai berkemas dengan panik. Sebenarnya tidak banyak yang perlu dikemas. Beberapa potong pakaian lama yang sudah pudar warnanya. Sebuah cangkir keramik yang kakinya patah. Ambulans datang dengan sangat cepat. Para tenaga medis profesional. Dengan hati-hati mengangkat wanita tua itu ke atas tandu. Dari awal sampai akhir gadis itu terus memegang erat ujung bajuku. Seolah takut aku akan tiba-tiba menghilang. Aku merasa sedikit tidak nyaman, tapi tidak melepaskannya. Sampai di rumah sakit, semuanya sudah diatur dengan baik. Ruang perawatan intensif dengan perawat 24 jam. Tim ahli terkemuka segera memulai konsultasi. Aku berdiri di luar ruang perawatan yang terang benderang, melihat dokter dan perawat yang sibuk di dalam. Dan gadis yang menemani di samping tempat tidur itu. Gadis yang cemas sekaligus bersyukur. Sedikit kegelapan di hatiku karena Biyuntau. Awan mendung yang ditimbulkan oleh kematiannya. Sepertinya sedikit menghilang. Uang memang bisa membeli kebahagiaan. Saat itu, kakiku ditarik pelan lagi. Dia mengangkat buku catatan usangnya dan menyerahkannya padaku. Bagaimana aku bisa membalas budi baik Anda? Aku tidak bilang, kamu harus membalas budi. Aku bersandar di kusen pintu sambil berkata. Melihat gadis kecil yang keras kepala ini, tiba-tiba merasa sedikit menarik. Dia panik dan menulis dengan cepat di buku catatannya. Tulisannya bahkan sedikit berantakan. Tidak bisa. Aku tidak bisa menerima uangmu begitu saja. Kamu orang baik. Tapi aku tidak bisa. Orang baik. Aku melihat kedua kata itu dan senyum di sudut bibirku semakin lebar. Di zaman sekarang,
Pemalas sepertiku bisa dianggap orang baik. Uang memang hebat. Aku bukan orang baik. Aku menghentikan goresan penanya. Lalu melanjutkan. Kedua, aku sudah bilang aku paling benci merepotkan. Kamu berdebat denganku di sini tentang ini. Itu namanya mencari masalah untukku. Paham? Dia sedikit bingung dengan teori sesatku ini. Menatap dengan tatapan kosong, aku tidak tahu harus bagaimana menanggapiku. Melihat penampilannya itu, aku menghela napas. Siapa suruh aku ini orang yang tampan dan baik hati? Aku berjalan ke hadapannya tanpa basa-basi lagi, mengambil buku catatan dan pena dari tangannya. Lalu aku menunduk, dengan cepat menulis di buku catatan itu. Anggap saja aku membeli asuransi lebih awal. Dia menatapku dengan bingung. Aku menulis lagi, belajarlah yang rajin. Nanti masuk universitas yang bagus. Cari pekerjaan yang bagus. Siapa tahu suatu hari nanti, aku jatuh miskin. Mengemis di jalan. Kamu cukup memberiku semangkuk nasi saja. Setelah selesai menulis, aku mengembalikan buku catatan itu ke tangannya. Dia menatap tulisan di buku catatan itu untuk waktu yang sangat lama. Lalu, dia mengangkat kepalanya. Dari matanya yang jernih seperti mata air pegunungan. Air mata akhirnya tumpah. Dia tidak menangis bersuara. Hanya meneteskan air mata tanpa suara. Satu persatu jatuh di atas buku catatan usang itu. Sudahlah, jangan menangis. Aku dengan sedikit canggung mulai menulis. Nenekmu masih butuh kamu rawat. Menangis seperti itu tidak pantas. Aku berpikir sejenak dan menambahkan, sekolahmu di mana? Aku akan meminta Pak Wang untuk sekalian membayarkan uang sekolahmu. Nanti, setiap bulan, aku akan menyuruhnya mentransfer 5,0 sebagai uang saku untukmu. Sampai kamu lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan. Jangan bilang tidak mau. Ini juga termasuk biaya asuransi. Setelah selesai bicara, aku malas melihat adegan sentimental ini lagi. Dan setelah berbicara singkat dengan dokter, berbalik dan pergi. Mengemudi di jalan yang lebar. Tiba-tiba aku merasa sedikit lucu. Aku, tuan muda kedua keluarga Ji. Mungkinkah jatuh miskin? Tidak mungkin. Kan tanda tanya. Aku ini hanya menghabiskan uang untuk mengumpulkan sedikit karma baik. Lagi pula, orang-orang di sekitarku. Satu lebih kejam dari yang lain. Aku harus lebih banyak mengumpulkan karma baik. Agar pemalas sepertiku ini bisa panjang umur. Hidup kaya raya seumur hidup. Lalu aku jatuh miskin. 5 tahun. Hanya 5 tahun. Kakakku yang so elit itu, Ji Mei Kun, berselingkuh setelah menikah. Saat berita ini keluar, aku sedang berjemur di pulau pribadi. Saat menerima telepon, aku bahkan sedikit ingin tertawa. Sudah kuduga, kakakku itu pada dasarnya adalah pengecut yang pelin-pelan. Tapi suka sekali berpura-pura menjadi pria yang penuh perasaan. Terpesona oleh para wanita penggoda di luar sana. Itu hanya masalah waktu. Aku bahkan malas untuk kembali dan menonton drama ini. Lagi pula, pernikahan keluarga kaya kurang lebih sama saja. Tidak akan ada masalah besar dengan hal semacam ini. Sampai kartu banku satu persatu dibekukan. Semua properti atas namaku, saham, reksadana, semuanya hilang dalam semalam. Aku baru sadar. Sepertinya ada yang tidak beres. Saat aku bergegas terbang kembali dari pulau, semuanya sudah beres. Grup Ji sudah berganti nama menjadi Liu. Ayahku dituntut atas berbagai kejahatan ekonomi. Buktinya kuat. Sisa hidupnya mungkin akan dihabiskan di penjara. Meratapi nasib di balik jeruji besi. Kakakku, Ji Mei Kun, diusir tanpa harta sepeser pun. Wanita selingkuhannya juga menghilang tanpa jejak. Dia seperti orang yang sudah kehilangan tulang punggungnya. Hancur. Dan aku, seorang pecundang yang hanya ingin hidup santai dan menunggu mati. Uang pribadiku yang susah payah kukumpulkan selama lebih dari 20 tahun. Tidak tersisa sepeser pun. Semuanya hilang. Aku berdiri di depan pintu apartemen penthouse-ku, melihat 2 pengawal berjas hitam tanpa ekspresi yang menghalangiku. Dengan ekspresi tanpa emosi. Kepalaku pusing. Bukan begitu? Kak, kamu mau balas dendam? Ya balas dendam saja. Bunuh saja kakakku yang bodoh itu dan selingkuhannya. Aku tidak akan keberatan. Tapi kamu memenjarakan ayahku dan menguras habis harta keluarga Ji. Apa maksudnya ini? Memikirkan hal ini, aku menjadi sangat marah.
Bukankah Meikun itu orang mati? Punya nyali untuk selingkuh. Tidak punya kemampuan untuk menghentikan pembalasan dendam istrinya. Lalu untuk apa kamu berbuat macam-macam? Aku bahkan sedikit linglung. Jangan-jangan aku hidup dalam novel balas dendam. Protagonis wanita menjadi kerabat sampingan yang dengan mudah disingkirkan. Pintu terbuka. Liu Ruyan duduk di sofa Italia favoritku di ruang tamu apartemenku. Sofa Italia favoritku. Dia mengenakan gaun tidur sutra. Dari bawah gaunnya terlihat sepotong betis putihnya. Dengan anggun menggoyangkan gelas anggur. Di dalamnya ada Romane Conti koleksiku selama bertahun-tahun. 5 tahun berlalu. Dia menjadi lebih cantik dan lebih dingin dari sebelumnya. Aura kuat yang mengendalikan segalanya itu membuat orang sesak napas. Dia melihatku, meletakkan gelas anggurnya, tersenyum lembut padaku. Seolah-olah kami masih keluarga. Dia masih kakak iparku yang anggun dan sopan. Aku sudah kembali. Aku tidak bicara, hanya menatapnya. Dia berdiri, bertelanjang kaki menginjak karpet wol yang lembut. Berjalan selangkah demi selangkah ke arahku. Jangan menatapku seperti itu. Aku juga tidak mau. Dia mengulurkan tangan ingin menyentuh wajahku, tapi kuhindari dengan memalingkan kepala. Dia juga tidak marah. Menarik tangannya kembali. Dengan perlahan membuka mulut, kakakmu terlalu bodoh. Aku sudah memberinya kesempatan. Sayangnya dia sendiri tidak menghargainya. Aku tertawa dingin. Jadi, inikah alasanmu menghancurkan seluruh keluarga kami? Bukan. Dia menggelengkan kepala, menatapku dengan ekspresi yang tiba-tiba membawa sedikit pesona. Sebenarnya, aku selalu merasa kamu jauh lebih menarik daripada kakakmu. Sayangnya, yang kubutuhkan saat itu adalah pewaris keluarga Ji. Bukan seorang pekundang yang hanya makan dan menunggu mati. Dia berhenti sejenak. Suaranya membawa sedikit bujukan. Tapi sekarang berbeda. Dialah yang lebih dulu bersalah padaku. Pembalasanku adalah hal yang wajar. Sekarang, aku tidak butuh seorang suami lagi. Dia berjalan mendekatiku. Aroma parfumnya yang kaya memasuki hidungku. Dengan agresivitas yang kuat. Boda, tertarik untuk tinggal menemaniku? Kakak bisa merawatmu seperti dulu. Setelah mendengarnya, aku tiba-tiba tertawa. Tertawa terbahak-bahak. Air mata hampir keluar. Cih, aku menyeka sudut mataku. Menatap wajahnya yang sempurna tanpa celah. Mendengar ucapanmu ini, aku bahkan sedikit curiga. Selingkuhan itu, apakah kamu sendiri yang mengirimnya ke ranjang kakakku? Senyum di wajahnya akhirnya menegang sejenak. Meskipun hanya sesaat, tapi tetap berhasil kutangkap. Harapan terakhir di hatiku pun sirna. Ternyata, wanita ini dari awal sampai akhir adalah orang gila. Melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Aku berhenti tersenyum. Menatapnya tanpa ekspresi. Lalu perlahan-lahan mengacungkan jari tengahku padanya. Pergi. Senyum terakhir di wajahnya pun menghilang. Digantikan oleh ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Tidak tahu diuntung. Dia melambaikan tangannya. Tidak menatapku lagi. 2 pengawal segera maju. 1 di kiri. 1 di kanan. Mengangkatku seperti anak ayam. Aku diusir secara kasar dari rumahku sendiri. Pintu besar di depanku terbanting menutup, memisahkan semua yang pernah kumiliki. Aku berdiri di koridor yang sepi. Tak bisa menahan tawa sinis. Kalau aku benar-benar percaya omong kosongnya, tinggal menjadi peliharaannya. Saat dia sudah bosan, aku mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Aku sangat sadar, aku tidak bisa melawannya. Bahkan rubah tua seperti ayahku juga dipermainkan olehnya. Aku yang hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Dengan apa aku bisa melawannya? Jauhi wanita gila ini. Hidup lebih penting dari apapun. Aku merogoh saku dan mengeluarkan ponsel. Setelah kehabisan uang, yang pertama adalah bertahan hidup. Aku membuka daftar kontak, menemukan teman-teman yang biasanya akrab, yang selalu memanggilku Kak Ji. Telepon pertama tersambung. Halo, Tuan Muda Shu. Aku Jiboda. Di seberang telepon hening selama 3 detik. Kemudian terdengar suara yang hati-hati. Siapa? Maaf, Anda salah sambung. Aku tertegun sejenak. Kemudian tersenyum mengejek diri sendiri. Lanjut menelpon yang kedua. Hasilnya sama persis. Yang ketiga. Yang keempat. Entah salah sambung. Atau langsung tidak diangkat.
Huh, benar-benar satu lebih realistis dari yang lain. Aku bersandar di dinding yang dingin. Kontak orang-orang yang katanya teman di ponselku. Satu persatu kuhapus. Setelah menghapus sampai akhir, di layar hanya tersisa beberapa nomor. Nomor keluarga yang abu-abu dan tidak bisa dihubungi lagi. Aku menjual semua barang berharga yang ada padaku. Totalnya hanya dapat kurang dari 100.000 yuan. Uang segini dulu tidak cukup untuk biaya minumku semalam. Sekarang malah menjadi seluruh hartaku. Aku butuh pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Aku berjalan tanpa tujuan di jalan, memikirkan jalan keluar. Tanpa sadar aku berjalan kembali ke bawah gedung apartemenku. Mendongak menatap lantai paling atas yang dulu milikku. Yang terang benderang itu. Aku tak bisa menahan senyum pahit. Kemudian berbalik. Kalau tidak bisa, cari saja pekerjaan mengencangkan baut di pabrik. Syaratnya rendah, dapat makan dan tempat tinggal pula. Lagi pula, kehidupan kaya raya selama 20 tahun lebih ini sudah cukup kunikmati. Tidak rugi. Aku menunduk sambil berjalan dan menghitung-hitung. Tiba-tiba menabrak sebuah pelukan yang lembut. Tercium aroma wangi yang lembut. Tanpa sadar aku berpikir tentang uang. Aku mengangkat kepala dan tiba-tiba bertemu dengan sepasang mata yang jernih. Itu adalah seorang gadis berwajah manis, mengenakan kaos putih dan celana jeans sederhana. Bersih seperti selembar kertas putih. Terlihat familiar. Tapi aku tidak bisa langsung ingat di mana pernah bertemu. Tapi dia jelas mengenalku. Aku bisa melihat dengan jelas saat dia mengenaliku. Di matanya, tiba-tiba memancarkan kegembiraan dan kelegaan yang tak terlukiskan. Dia membuka mulutnya. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi seolah menyadari sesuatu. Akhirnya dia hanya mengeluarkan ponsel dari sakunya. Dengan terburu-buru, dengan cepat mengetik di atasnya. Cahaya layar menerangi wajahnya yang sedikit gugup. Aku mengerutkan kening di sudut benakku yang berdebu. Sepertinya cara komunikasi tanpa suara ini sedikit menyentuhku. Tuan Ji, Anda masih ingat saya? Tuan Ji. Zaman sekarang tidak banyak orang yang memanggilku seperti ini. Aku menatap wajahnya dengan saksama. Kepingan-kepingan ingatan mulai tersusun perlahan. 5 tahun lalu, sosok yang gemetaran di supermarket itu. Gadis yang merawat neneknya di gubuk rakyat itu. Gadis yang menulis di kertas bagaimana cara membalas budi padamu. Oh, itu kamu? Aku tiba-tiba sadar. Sedikit terkejut. Matanya seketika bersinar terang. Mengangguk dengan kuat. Kegembiraan itu hampir meluap dari matanya yang jernih. Aku semakin bingung. Kenapa kamu di sini? Dia kembali mengetik dengan cepat. Menyerahkan ponselnya ke hadapanku, aku melihat beritanya. Tentang keluarga Ji. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku menebak, kamu mungkin akan kembali ke sini untuk melihat-lihat. Jadi aku menunggu di sini. Sejak kemarin, hatiku seperti dipukul oleh sesuatu. Tidak ringan, tidak berat. Artinya, selama 24 jam setelah aku diusir, dia terus berada di bawah gedung apartemen yang tidak bisa kumasuki lagi ini. Dengan cara yang paling bodoh, menjaga sebuah kemungkinan yang tidak pasti. Perasaan absurd dan rumit membanjiriku. Saat teman-temanku, yang katanya teman itu, sibuk menjauhiku. Seorang gadis kecil yang hampir kulupakan, yang pernah kubantu 5 tahun lalu, justru menjagaku di sini selama sehari semalam. Aku menarik sudut bibirku, ingin mengatakan sesuatu. Misalnya terima kasih, tapi aku tidak butuh. Atau, cepatlah pulang. Jangan pedulikan aku, tapi menatap matanya yang murni, tanpa sedikit pun noda itu. Kata-kata yang biasa kugunakan untuk menjaga jarak dengan dunia. Tak satu pun bisa terucap. Dia sepertinya melihat kesulitanku, dan mengetik sebaris lagi, kamu tidak punya tempat tujuan? Aku terdiam. Anggap saja mengiyakan. Dia menyimpan ponselnya, lalu melakukan gerakan yang sama sekali tidak kuduga. Dia mengulurkan tangan. Dengan lembut, dengan ragu-ragu menarik ujung lengan Hao di Eko. Tenaganya sangat kecil. Aku bisa dengan mudah melepaskannya. Tapi kekuatan yang lemah dari ujung lengan itu, yang membawa sedikit permohonan dan ketegasan, justru seperti rantai tak terlihat, yang membuatku tak bisa bergerak. Dia menarikku berbalik dan berjalan menuju sudut jalan. Entah kenapa aku tidak melawan, hanya mengikutinya dari belakang.
Kami berjalan ke sebuah toko kue kecil yang memancarkan cahaya hangat dan aroma manis. Nama tokonya Wei Guang Bakai. Pintu toko sudah tutup, tapi lampu di etalase masih menyala. Dia membuka pintu toko dengan kunci, lalu berbalik menatapku, memberiku isyarat untuk masuk. Tokonya tidak besar, tapi bersih dan rapi. Udara dipenuhi aroma krim dan gandum. Seketika, mengusir hawa dingin yang menempel di tubuhku semalaman. Dia pertama-tama menuangkan segelas air hangat untukku. Lalu dari bawah meja kasir, mengambil sebuah map yang disegel plastik dengan hati-hati. Dia membuka map itu, mengeluarkan selembar kertas yang sudah menguning dari dalamnya, dan mendorongnya ke hadapanku. Itu adalah klausul asuransi yang kutulis. Dengan tulisan cakar ayam 5 tahun lalu. Siapa tahu suatu hari nanti, aku jatuh miskin, mengemis di jalan. Kamu cukup memberiku semangkuk nasi saja. Dia menunjuk tulisan di atasnya, lalu menunjukku. Kemudian menunjuk dirinya dan toko ini. Tatapannya itu begitu serius seolah sedang memenuhi sebuah perjanjian suci. Akhirnya dia berbalik, mengambil sebuah croissant yang baru saja matang dari oven. Masih hangat, membelahnya menjadi 2 dan menyerahkannya padaku. Tidak ada belas kasihan, tidak ada simpati. Hanya sebuah kepastian bahwa sekarang giliranku. Aku menatap separuh roti di hadapanku, lalu menatap matanya yang jernih. Persetan dengan kerja di pabrik, aku mengambil roti itu dan menggigitnya. Rasanya tentu tidak sebanding dengan makanan mewah yang pernah kumakan. Tapi ada rasa tenang di dalamnya. Apa di sini masih butuh karyawan? Tanyaku dengan tidak jelas. Suaraku serak, tidak seperti suaraku sendiri. Gadis itu tertegun sejenak, kemudian senyum yang lebar dan cerah merekah di wajahnya. Dia mengangguk dengan kuat. Hari itu, paruh pertama hidupku yang kacau berakhir. Dan paruh kedua hidupku terikat erat dengan toko kecil bernama Wei Guang ini. Terhubung erat. Dan bosku adalah seorang gadis kecil bisu yang dulu kupikir tidak akan pernah kutemui lagi. Namanya Yuyu Wei. Nama yang sangat indah. Dengan bantuan uang yang kuberikan padanya dan tabungannya sendiri. Setelah lulus kuliah, dia membuka toko bernama Wei Guang Bakery ini. Di jalan tua ini, tokonya tidak besar, tapi bisnisnya tidak buruk. Para tetangga sepertinya sangat memperhatikannya. Selalu mampir untuk membeli beberapa roti dan mengobrol sebentar. Gadis kecil ini tidak mudah sendirian. Sekarang baguslah, ada yang membantu. Melihatnya saja sudah membuat tenang. Aku mengenakan celemek bergambar beruang kecil, dengan canggung membungkus roti tawar yang baru matang. Mendengar kata-kata ini, hatiku tidak bergejolak. Tenang, aku seorang pecundang yang tidak bisa kerja kasar dan tidak tahu apa-apa. Dari mana mereka bisa melihat aku membuat tenang? Tapi kedatanganku memang membuat bebannya jauh lebih ringan. Setidaknya pekerjaan berat seperti mengaduk adonan tidak perlu dilakukan oleh gadis kurus sepertinya. Dengan susah payah, malam hari, saat toko tutup, kami kembali ke rumah kecil kami di lantai atas. Jika istilah miskin papa digunakan untuk menggambarkan tempat tinggalnya dulu, maka di sini mungkin bisa disebut miskin sekali. 1 meja makan, 2 kursi, 1 sofa, 1 kamar kecil yang dipisahkan dari balkon. Itulah kamar tidurku. Lebih kecil dari kamar mandi di vilaku dulu. Tapi aku tidur lebih nyenyak daripada malam manapun dalam 20 tahun terakhir. Jauh lebih nyenyak. Tidak ada intik, tidak ada kemunafikan. Di udara, hanya ada aroma gandum samar yang naik dari lantai bawah. Aku mulai belajar menjadi orang normal. Belajar cara menyapu agar debu tidak berterbangan ke seluruh ruangan. Belajar cara memasak bubur dengan panci presto tanpa meledakkan dapur. Seringkali, hasilnya adalah bencana. Aku mengira garam adalah gula. Membuat semangkuk sup kacang merah yang sangat asin. Dia mencicipinya. Wajah kecilnya berkerut, tapi dia tidak memuntahkannya. Hanya diam-diam meminum segelas besar air. Lalu mengambil pena dan menulis di buku catatan. Rasanya sangat unik. Lain kali bisa kurangi sedikit gulanya. Aku melihatnya yang begitu serius. Marah sekaligus ingin tertawa. Aku merebut mangkuk itu dan membuangnya ke tempat sampah. Sejak saat itu, aku mulai belajar bahasa isyarat. Bukan karena alasan lain.
Hanya merasa kalau terus menyuruhnya menulis di buku catatan terlalu merepotkan. Aku membeli setumpuk buku pelajaran. Setiap malam setelah dia tidur, di kamarku yang kecil itu, aku berlatih berulang kali di depan layar ponsel. Dari yang paling sederhana. Halo, terima kasih. Sampai kerja bagus hari ini. Selamat malam. Saat pertama kali, aku menggunakan isyarat yang agak kaku untuk mengucapkan selamat pagi padanya. Dia tertegun. Lalu di matanya yang biasanya tenang, seolah-olah sebuah bintang tiba-tiba jatuh ke dalamnya. Bersinar terang. Dia juga mengangkat tangannya. Dengan sangat serius menjawabku, kamu juga. Saat itu, aku merasa dalam 20 tahun lebih hidupku, tidak pernah ada saat seperti ini, di mana aku merasa melakukan sesuatu sangatlah berharga. Hari-hari berlalu begitu saja. Perlahan-lahan menjadi lebih baik. Aku dari seorang bodoh yang bahkan tidak bisa menggunakan oven, menjadi seorang murid pembuat kue yang mahir, mengocok krim, menghias kue, dan menguleni adonan. Bisnis di toko semakin baik. Kami bahkan mengambil alih toko sebelah, memperluas toko. Di rekeningku juga ada lagi sejumlah uang yang tidak sedikit, tabungan yang cukup untukku pindah dan menyewa rumah. Aku beberapa kali ingin membicarakan hal ini dengan Yu Yong Wei, tapi kata-kata itu selalu tertelan kembali. Pindah mau tinggal di mana? Makan apa? Sendirian tidak seru. Lagi pula, dia sendirian sebagai gadis kecil juga tidak mudah. Aku bisa membantunya. Kan tanda tanya. Aku mencari beberapa alasan bagus di dalam hati. Lalu dengan tenang terus tinggal di sini. Yu Yui juga tidak pernah menyinggungnya. Dia sepertinya sudah menerima keberadaanku. Seperti menerima matahari yang terbit setiap hari. Menerima tanaman sirih gading di ambang jendela. Aku tidak percaya cinta. Ayahku, kakakku, adalah contoh buruk terbaik. Tapi kebersamaan dengan Yu Yong Wei, ketenangan ini membuatku ketagihan. Aku menggelengkan kepala, membuang pikiran-pikiran kacau ini dari kepalaku. Benar, aku tidak percaya. Sudah hampir siang. Waktunya menyiapkan makan siang untuknya. Dia akhir-akhir ini sedikit batuk, harus membuatkan supir untuknya. Aku sedang melepas telemet bersiap naik ke atas. Tapi saat itu, sesosok yang familiar mendorong pintu toko dan masuk. Orang yang datang mengenakan setelan yang pas di badan. Riasan yang sempurna. Rambutnya disanggul rapi. Seluruh tubuhnya memancarkan aura elit orang sukses. Aura itu adalah Bai Ningding. 5 tahun tidak bertemu. Aura kerendahan hati dan kesulitan. Karena kemiskinan di tubuhnya sudah terhapus bersih. Dia bukan lagi primadona sekolah gunung es yang mengenakan seragam pudar, yang memohon padaku di hutan kecil. Sekarang dia anggun dan sempurna. Di belakangnya ada seorang pria muda. Kelihatannya awal 20-an. Berjas dan berdasi. Tampan. Seperti mahasiswa yang baru lulus. Tatapannya padaku penuh dengan penilaian dan permusuhan yang tidak disembunyikan. Pandangan asisten pria Bai Ningding berhenti sejenak pada celemek bergambar beruang kecil yang kukenakan. Alisnya sedikit berkerut tanpa terlihat, tapi dengan cepat kembali ke senyum sopannya. Jiboda, lama tidak bertemu. Aku mengangguk. Sebagai sapaan. Gerakan melepas celemek di tanganku tidak berhenti. Kamu. Dia sepertinya ingin bertanya sesuatu, tapi merasa tidak pantas. Akhirnya hanya mengeluarkan sebuah cek dari tas Hermesnya dan mendorongnya ke hadapanku. Ini 1 juta. Aku tahu masih beberapa tahun lagi dari janji 10 tahun kita. Tapi sekarang aku sudah mampu. Jadi aku ingin mengembalikannya lebih awal. Aku melirik angka di cek itu, mengambilnya dan memasukkannya ke saku. Terima kasih. Ini memang hakku. Meskipun aku sama sekali tidak berharap akan menerimanya kembali. Ketigasanku membuat rentetan kata-kata yang sudah disiapkannya tersangkut di tenggorokan. Wajahnya menunjukkan sedikit kekagetan. Dia mungkin mengira aku akan menolak, atau akan menunjukkan keterkejutan dan rasa terima kasih. Sayangnya, aku tidak menunjukkan keduanya. Asisten pria di belakangnya melihatku menerima uang dengan begitu mudah. Tatapan meremehkannya semakin jelas. Ditambah dengan sedikit pemahaman, sudah kuduga. Bai Ningbing dengan cepat mengatur ekspresinya. Matanya menyapu tokoku kecil kami. Akhirnya jatuh di wajahku. Tatapan itu sangat familiar bagiku. Membawa simpati yang angkuh. Boda.
Aku sudah dengar tentang urusan keluargamu. Kalau kamu sekarang tidak punya tempat yang cocok untuk dituju, bisa datang ke perusahaanku. Perusahaanku dan suamiku baru saja dimulai. Sedang butuh karyawan. Aku bisa memberimu sebuah posisi. Gajinya tidak perlu kamu khawatirkan. Melihatnya yang sengaja bersikap kasihan membuat perutku mual. Transaksi waktu itu adalah investasiku untuk dia membayar utang lunas. Tidak ada yang berutang pada siapapun. Sekarang dia bersikap seperti ini. Apa dia ingin mengubah kreditur waktu itu menjadi objek sedekahnya? Aku melihat asisten pria di sampingnya yang tatapannya semakin tidak ramah. Tiba-tiba aku mengerti. Dia sedang menikmati sensasi menyelamatkan orang lain. Sama seperti aku dulu menikmati kesulitannya. Sekarang, dia juga menikmati kejatuhanku. Hanya saja, dia lebih munafik dariku. Masih harus membungkus dirinya dengan selubung kehangatan. Sayangnya, aku tidak tertarik mengikuti jejak asisten pria di sampingnya. Memainkan drama menjadi selingkuhan karena balas budi. Tidak perlu. Tolakku dengan dingin. Aku baik-baik saja di sini. Penolakanku membuat senyum di wajahnya menegang sejenak. Boda, jangan marah. Aku tahu kehidupan seperti apa yang kamu jalani dulu. Sekarang, kata-katanya penuh dengan kesombongan. Aku mengerti kamu. Sudah kubilang tidak perlu. Aku memotongnya. Nadaku sudah tidak sabar. Dia akhirnya tidak memaksa lagi. Di wajahnya yang cantik, muncul sedikit kekesalan karena kehilangan muka. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan. Aku tidak akan memaksamu. Ini kartu namaku. Kalau kamu berubah pikiran, bisa menghubungiku kapan saja. Dia meletakkan kartu nama di atas meja. Berbalik hendak pergi. Tepat saat dia berbalik, asisten pria di belakangnya segera maju selangkah. Dengan perhatian mengulurkan tangan, menopang lengannya. Bai Ningbing juga dengan alami menoleh ke samping, memberinya senyum yang hanya mereka berdua mengerti. Senyum yang ringan. Sekaranglah saatnya. Aku dengan santai mengambil ponsel dan tanpa suara menekan tombol rana ke arah mereka. Sudutnya sangat bagus. Di dalam foto, tangan asisten pria itu hampir menempel di pinggangnya dan senyum di wajahnya. Siapapun yang melihatnya tidak akan berpikir bahwa itu hanyalah ekspresi untuk seorang bawahan biasa. Selamat jalan. Tidak perlu diantar. Aku mengangkat ponselku, melambai pada mereka. Bai Ningbing pergi bersama asisten prianya. Porsche hitam itu menghilang di tikungan jalan. Aku butuh 2 menit untuk mencari email publik suaminya di internet, lalu mengirimkan foto itu secara anonim. Setelah melakukan semua itu, aku menghapus foto dan riwayat pengiriman. Suasana hatiku jauh lebih baik. Kamu mau jadi selingkuhan itu bukan urusanku. Tapi kamu berani melototiku. Nah, ini aku harus memberimu sedikit masalah. Setelah itu, aku naik ke atas untuk membuat makan siang. Setelah makan siang dengan tenang bersama Yu Yong Wei, pikiranku perlahan menjadi tenang. Bersandar di dekat meja kasir, aku memikirkan bagaimana menggunakan 1 juta yang tak terduga ini. Sentuhan kertasnya sangat nyata. Angka di atasnya jelas, terasa sedikit tidak nyata. Sudah berapa lama aku tidak melihat uang sebanyak ini? Setidaknya kehidupan kita akhirnya tidak perlu terlalu pas-pasan lagi. Dan juga peralatan baru yang selalu diinginkan Yu Yong Wei. Semakin kupikirkan, aku semakin senang. Belum pernah merasa 1 juta begitu berguna. Tepat saat itu, lonceng angin di pintu berbunyi. Sebuah suara yang jernih dan dibuat-buat lemah menginterupsi lamunanku. Begitu berbalik aku melihat Liu Ruxu. Bukankah orang kenal yang datang hari ini? Lumayan banyak. Dia mengenakan gaun putih. Rambut panjangnya tergerai. Terlihat murni dan polos. Seperti sekuntum bunga putih kecil yang tidak tahu dunia. Kalau aku tidak salah ingat, suaminya yang malang itu Biyuntao pertama. Lalu mahasiswa miskin yang dikejarnya kembali setelah Biyuntao meninggal. Baru meninggal bunuh diri kurang dari 2 tahun lalu. Kan tanda tanya. Ada apa? Aku bersandar di meja kasir. Tanpa ekspresi. Dia menggigit bibirnya. Sepasang matanya berbinar. Penampilan ragu-ragu itu adalah senjata andalannya. Aku ingin bertemu denganmu. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Nona Liu, drama apa lagi yang sedang kamu mainkan? Dia tertegun sejenak. Kemudian, matanya memerah.
Seolah-olah diperlakukan sangat tidak adil. Bodoh. Aku tahu dulu aku sangat bodoh. Melakukan banyak kesalahan dan menyakiti hatimu. Aku selalu berpikir, aku menyukai cinta yang penuh gairah. Tapi sekarang aku baru mengerti. Yang sebenarnya kuinginkan hanyalah sebuah rumah yang tenang. Dia mengangkat kepalanya. Matanya yang berair menatapku lekat-lekat. Dipenuhi dengan perasaan mendalam dan penyesalan. Jiboda, ayo kita mulai dari awal lagi. Aku tahu situasimu sekarang. Kakakku memang keterlaluan. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa menafkahimu. Oh, masih dengan drama wanita nakal yang bertobat. Tapi jangan salah. Kapan aku pernah memulai sesuatu denganmu? Aku menahan keinginan untuk memutar bola mataku. Pikiranku melayang kembali ke beberapa tahun yang lalu. Pernikahannya dengan mahasiswa miskin dulu. Diadakan dengan megah dan mengharukan. Di pernikahan itu, dia menangis sambil berkata bahwa pria itu adalah cahaya dalam hidupnya. Kebahagiaan yang akan dia genggam dengan segala cara. Saat itu, aku berdiri di bawah panggung. Melihat anak bodoh yang begitu terharu itu, dalam hatiku hanya ada satu pikiran, orang ini akan segera hancur. Benar saja, kurang dari 2 tahun setelah menikah, Liu Ruxue sudah bosan. Yang dia cintai bukanlah seseorang. Dia mencintai cinta itu sendiri. Sikap nekat seperti ngengat yang mendekati api. Kepuasan saat seluruh dunia menentang. Dan hanya dia yang berbeda. Saat gairah memudar dan pernikahan kembali ke rutinitas sehari-hari, dia tentu saja menjadi bosan. Lalu muncullah seorang pria Grente di saat yang tepat. Cerita selanjutnya. Klise seperti sinetron. Selingkuh, ketahuan, bertengkar. Hanya saja, suaminya yang miskin itu tidak cukup pengecut. Dia memegang bukti perselingkuhan Liu Ruxue, ingin membalas dendam untuk harga dirinya. Lalu dia bunuh diri dengan melompat dari gedung. Mana ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Di balik ini, mungkin lagi-lagi ulah mantan kakak iparku, Liu Ruyan. Itulah kenapa aku meremehkan mantan kakak iparku itu. Standar gandanya sudah mendarah daging. Kakakku selingkuh. Dia menghancurkan seluruh keluarga Ji. Itu adalah balas dendam yang wajar. Adiknya selingkuh. Dia membantu menyingkirkan semua masalah. Itu adalah kasih sayang keluarga yang wajar. Dia tidak pernah menjadi perwujudan keadilan. Dia hanya butuh sebuah alasan. Sebuah alasan yang bisa membuatnya merebut segalanya dengan tenang. Perselingkuhan kakakku kebetulan memberinya alasan itu. Hanya itu saja. Kembali ke masa kini, aku menatap Liu Ruxue yang masih berakting penuh perasaan di hadapanku. Senyum di sudut bibirku semakin lebar. Liu Ruxue, apa kamu pikir semua pria itu bodoh? Ekspresi di wajahnya membeku. Pemakaman suamimu sangat meriah, kataku perlahan. Aku melihat beritanya. Kamu menangis terseduh-seduh. Benar-benar membuat yang mendengar sedih dan yang melihat menangis. Wajahnya mulai memucat. Sayangnya, aku mengubah nada bicaraku. Kalau saja malam itu, aku tidak melihat seseorang yang sangat mirip denganmu. Di depan pintu hotel, menggandeng seorang pria muda masuk ke lift. Wajah Liu Ruxue seketika pucat pasi. Oh, benar juga. Pria muda itu sepertinya juga tidak senang lama-lama ya. Kataku seolah-olah teringat sesuatu. Berpura-pura baru sadar. Kemudian, kebetulan kamu juga menemukan bahwa dialah yang menyebabkan suami tercintamu bunuh diri. Lalu, dia juga melompat dari gedung. Liu Ruxue, kamu tidak lelah? Aku maju selangkah, menatap langsung ke pupil matanya yang bergetar. Setiap hari memakai topeng dan berakting. Apa kamu tidak merasa jijik? Dia terdesak olehku hingga terus mundur. Akhirnya menabrak kusen pintu. Seluruh tubuhnya gemetar seperti daun di musim gugur. Kah, kamu bicara omong kosong. Bantahnya dengan suara keras tapi gemetar. Suaranya lemah seperti angin bocor. Aku malas berdebat dengannya lagi. Aku tidak khawatir dia akan membalas dendam padaku. Seorang wanita yang begitu terobsesi memainkan peran sebagai orang suci, tidak akan pernah membiarkan dirinya membalas dendam karena marah dan malu. Citranya lebih penting dari nyawanya. Topeng itu sudah terlalu lama dipakainya. Sudah menempel di wajahnya dan tidak bisa dilepas. Pergi, ucapku satu kata. Dia seolah-olah diampuni. Berlari keluar dengan sempoyongan. Punggungnya terlihat menyedihkan. Kenapa aku tahu begitu banyak? Karena dulu,
Saat aku masih menjadi tuan muda kedua keluarga Ji yang hanya makan dan menunggu mati, kesenangan terbesarku adalah menggosipkan kalangan atas. Melihat pria dan wanita yang berpakaian rapi ini melakukan hal-hal kotor di belakang bisa memberiku rasa superioritas yang aneh. Lihat, mereka semua bukan manusia. Jadi, meskipun aku hanya ingin menjadi pecundang yang makan dan menunggu mati, tidak ada yang perlu disesali. Di antara sekelompok orang aneh, bersikeras menjadi manusia. Bukankah ini juga semacam usaha untuk hidup? Toko akhirnya kembali tenang. Aku menghela napas panjang, merasa semua kesialan yang terkumpul selama 5 tahun ini telah kubuang. Terdengar langkah kaki pelan dari tangga. Yu Wei membawa semangkuk hidangan penutup yang baru saja dibuat turun. Dia berjalan ke hadapanku dan menyerahkan mangkuk itu padaku. Lalu mengambil buku catatan di atas meja dan menulis sebaris kata, "Temanmu." Aku menggelengkan kepala. Bukan, hanya kebetulan kenal saja. Dia menulis lagi, "Kamu terlihat tidak senang." Aku menatap matanya yang jernih. Di dalamnya tidak ada simpati, hanya kepedulian yang murni. Aku mengambil mangkuk hidangan penutup yang masih mengepul itu. Kehangatan menjalar dari telapak tanganku sampai ke dasar hati. Tidak. Aku menggelengkan kepala, lalu meletakkan mangkuk itu. Dan dengan bahasa isyarat yang agak kaku memberi isyarat padanya, aku baik-baik saja. Dia mengerti. Senyum manis merekah di wajahnya. Dia juga mengangkat tangannya dan dengan serius menjawabku, "Baguslah." Sinar matahari masuk dari luar etalase, menyinari kami. Di udara yang hangat, tercium aroma krim dan gandum yang familiar. Aku menunduk dan menyesap sup manis itu. Enak sekali. Sejak hari itu, aku tidak lagi memperhatikan urusan lingkaran pergaulan lamaku dan benar-benar memutuskan kontak dengan mereka. Sekarang, aku hanya ingin hidup baik-baik dengan Yu Wei, menjalankan toko kecil ini dan hidup dengan tenang. Setiap pagi jam 5, aku akan bangun setengah jam lebih awal darinya. Turun ke bawah untuk menyiapkan fermentasi adonan roti pertama. Saat dia turun dengan santai, dapur sudah dipenuhi aroma gandum, dan air panas juga sudah siap. Dia selalu memberiku isyarat selamat pagi terlebih dahulu, lalu dengan terampil mengikat celematnya, dan mulai menyiapkan hidangan penutup hari ini. Kami jarang berbicara, tapi kerjasama kami semakin padu. Dia bertanggung jawab atas dekorasi kue yang rumit. Aku bertanggung jawab atas pekerjaan berat dan kasir. Terkadang saat sibuk, dia akan berkeringat deras. Aku akan diam-diam menurunkan suhu AC sedikit, atau memberinya segelas air es. Saat dia mengambil gelas air, jarinya kadang-kadang menyentuh punggung tanganku. Dingin dan lembut. Aku mulai memperhatikan semua kebiasaannya, dan tidak lagi sengaja menghindari beberapa topik. Dia juga tidak lagi dengan hati-hati menebak pikiranku. Hari-hari terasa sangat berarti. Siang hari, kami bersama-sama mengelola toko. Malam hari, dia mengajariku membuat hidangan penutup yang lebih rumit. Aku mengajarinya beberapa bahasa isyarat lucu yang kupelajari dari internet. Terkadang dia akan tertawa sampai membungkuk. Senyum tanpa suara itu lebih merdu dari suara apapun. Bahasa isyaratku semakin lancar. Terkadang kami bisa mengobrol sepanjang malam tanpa perlu menulis, tanpa berbicara. Paman itu datang membeli kue lagi hari ini. Aku memberi isyarat. Dia bilang untuk cucunya. Jawabnya, "Kamu percaya?" Tidak percaya. Seharusnya untuk istrinya. Kami saling bertatapan dan tersenyum. Keakraban ini membuatku merasa tenang. Aku mulai serius memikirkan satu hal. Aku ingin menikahinya. Aku tidak percaya cinta. Tapi aku mulai percaya bahwa beberapa orang memang ditakdirkan untuk bersama. Aku hanya ingin terus bersamanya seperti ini. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa dia adalah milikku. Aku ingin saat dia sakit, aku bisa merawatnya dengan hak penuh. Aku ingin saat dia tua, aku masih bisa menemaninya. 3 bulan kemudian, aku menyatakan perasaanku padanya. Lebih tepatnya, aku melamarnya. Hari itu adalah hari ulang tahunnya. Aku diam-diam menyiapkan kejutan kecil di toko. Saat dia turun malam harinya, seluruh toko diterangi oleh lilin. Kotak-kotak kue yang biasa digunakan telah kubah menjadi lampion kecil. Cahaya hangat menyebar melalui kertas kado berwarna-warni.
Dia berdiri terpaku di ujung tangga, menutup mulutnya. Aku berjalan ke hadapannya, berlutut dengan satu kaki, mengeluarkan sebuah cincin berlian. Bukan cincin berlian yang mahal, hanya cincin terbaik yang bisa ku beli di toko perhiasan terdekat. Yu Wei. Aku tidak tahu cara mengucapkan kata-kata manis. Aku juga tidak percaya pada janji selamanya. Tapi aku ingin bersamamu, menjalankan toko ini sampai kita tidak bisa berjalan lagi. Maukah kamu? Dia menangis. Air matanya seperti mutiara yang putus dari talinya, jatuh satu persatu ke lantai. Dia mengangguk dengan kuat, lalu mengulurkan tangannya agar aku memasangkan cincin. Cincinnya sedikit kebesaran. Tangannya terlalu kurus, tapi dia mengepalkan tangannya erat-erat agar tidak jatuh. Aku memeluknya, mencium aroma wangi samar dari rambutnya. Saat itu, aku tiba-tiba merasa 20 tahun lebih hidupku sebelumnya adalah persiapan untuk bertemu dengannya. Pernikahan kami diadakan dengan sangat sederhana. Skalanya tidak besar, hanya mengundang para tetangga dan beberapa teman sekelas yang hubungannya masih baik, teman-teman, dan semacamnya. Mereka, teman-teman kaya yang dulu menghindariku, tentu tidak diundang. Adapun ibuku, sejak menikah dengan kekasihnya, dia tidak pernah menghubungiku lagi. Aku juga tidak berinisiatif menghubunginya. Beberapa hubungan, jika sudah putus, ya sudah putus. Tidak perlu dipaksakan. Tentu saja tidak perlu diundang. Aku juga tidak memikirkan formalitas. Hanya ingin memberi Yu Wei pernikahan yang layak. Sehari sebelum pernikahan, aku pergi ke salon untuk menata rambut, membeli setelan jas yang layak. Gaun pengantin Yu Wei kami pilih bersama. Saat dia memakainya, seluruh tubuhnya bersinar. Aku berdiri di luar ruang ganti, menatapnya di cermin. Tiba-tiba merasa sedikit tidak nyata. Gadis secantik malaikat ini, benarkah akan menikah denganku? Hari pernikahan, semuanya berjalan lancar. Nenek Yu Wei sudah jauh lebih baik. Datang ke pernikahan kami dengan kursi roda. Wanita tua itu memegang tanganku. Dengan suara lemah berkata, "Terima kasih sudah menjaga Xiaowei kami." Aku sedikit malu. Dialah yang merawatku. Saat bertukar cincin, tangan Yu Wei gemetar. Aku memegang tangannya dan berbisik di telinganya, "Jangan gugup. Ini hanya formalitas." Dia tertawa kecil. Rasa gugupnya seketika hilang. Pembawa acara bertanya padaku, "Tuan Jiboda, bersediakah Anda mengambil Nona Yu Wei sebagai istri Anda? Baik dalam keadaan miskin maupun kaya, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, untuk selalu mencintai, menghormati, dan melindunginya." Saya bersedia. Lalu pembawa acara berkata kepada Yu Wei, "Nona Yu Wei, bersediakah Anda menikah dengan Tuan Jiboda? Baik dalam keadaan miskin maupun kaya, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, untuk selalu mencintai, menghormati, dan melindunginya." Yu Wei tidak bisa berbicara, tapi dia mengangguk dengan kuat, lalu memberi isyarat dengan bahasa isyarat. Saya bersedia. Pembawa acara sedikit bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Aku tersenyum dan menerjemahkan untuknya. Dia bilang dia bersedia. Tepuk tangan meriah terdengar dari bawah panggung. Saat sesi ciuman, dia sedikit malu. Wajahnya merah seperti apel. Aku mencium bibirnya dengan lembut, sangat lembut, seolah takut menyakitinya. Lalu aku berbisik di telinganya, "Nyam Ji, mohon bimbingannya di masa depan." Dia tertawa di pelukanku sampai bahunya bergetar. Di resepsi pernikahan, paman tetangga minum terlalu banyak, memegang tanganku dan berkata, "Xiaoji, kamu mendapatkan istri yang baik. Nanti harus baik-baik padanya." Aku tahu, teman-teman sekelasku juga sangat senang. Mereka semua datang untuk bersulang dan memberi selamat. Seorang teman sekamar yang dulu akrab berkata, "Buddha, kamu sudah berubah." Bagaimana berubahnya? Dulu, kamu selalu terlihat tidak peduli pada apapun. Sekarang, kamu terlihat seperti orang normal. Aku menatap Yu Wei yang sedang berbicara dengan neneknya, dan tersenyum. Mungkin karena sudah punya sesuatu yang berharga untuk dipedulikan. Setelah pernikahan selesai, kami kembali ke rumah kami di lantai atas. Semuanya masih sama seperti dulu. Hanya saja, ada tambahan bunga dan hadiah dari pernikahan. Yu Wei mengganti gaun pengantinnya, mengenakan pakaian rumahannya yang biasa.
dan memasak camilan malam untukku di dapur. Aku berdiri di pintu dapur, menatap sosoknya yang sibuk. Tiba-tiba merasa sangat puas. Inilah kehidupan yang kuinginkan. Hidup sederhana berdua. Dia membawa camilan malam dan berjalan mendekat. Melihatku melamun, dia melambaikan tangannya di depanku. Mikirin apa? Mikirin kamu. Jawabku jujur. Wajahnya kembali memerah. Dengan manja memukulku. Lalu dia menulis di buku catatannya, Jiboda. Kita sudah menikah. Sudah menikah. Kamu menyesal? Tidak menyesal. Aku menggelengkan kepala. Kamu juga tidak menyesal. Tulisnya. Hanya saja terasa sedikit tidak nyata. Seperti mimpi. Aku mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Sakit tidak? Dia memegangi pipinya dan melototiku. Lalu menulis di buku catatan, bukan mimpi. Bukan mimpi. Kehidupan setelah menikah lebih tenang dari yang kubayangkan. Setiap pagi bangun bersama. Bersama-sama menyiapkan barang untuk toko. Yuyoi bertanggung jawab atas pembuatan kue. Aku bertanggung jawab atas pengemasan dan melayani pelanggan. Saat istirahat siang, kami akan makan siang bersama. Lalu, dia tidur siang. Aku membaca buku atau bermain ponsel. Sore hari lanjut buka. Setelah tutup malam hari makan malam bersama. Sesekali pergi jalan-jalan. Kehidupan yang sederhana nyaris membosankan. Tapi aku merasa sangat berarti. Terkadang melihat Yuyui yang fokus bekerja. Aku akan berpikir, kenapa gadis ini begitu cantik? Terkadang dia membuat produk baru. Dan langsung memberikannya padaku untuk dicicipi. Melihat ekspresi penuh harapnya. Aku selalu dengan berlebihan mengacungkan jempol. Lalu, dia akan tersenyum sampai matanya melengkung seperti bulan sabit. Kami jarang bertengkar. Sesekali ada perbedaan pendapat. Kami akan cepat berdamai. Karakternya sangat lembut. Emosiku juga menjadi lebih tenang karena pengaruhnya. Di hari-hari saat bisnis sepi, kami akan tutup toko lebih awal. Pergi jalan-jalan ke taman terdekat. Dia suka memberi makan merpati. Selalu membawa sebungkus remah roti. Merpati-merpati itu sudah mengenalnya. Dari jauh melihat kami, mereka akan terbang mendekat sambil mengepakkan sayap. Dia berjongkok di tanah. Dengan hati-hati menaburkan remah roti. Merpati-merpati itu akan mengelilinginya. Tidak takut sama sekali. Aku duduk di bangku panjang, melihat interaksinya dengan merpati-merpati itu. Hatiku terasa hangat. Terkadang, ada juga anak-anak kecil yang datang dan menatapnya dengan penasaran. Dia akan membagikan beberapa remah roti kepada anak-anak itu. Mengajari mereka cara memberi makan merpati. Meskipun tidak bisa berbicara, tapi isyarat tangannya sangat lembut. Anak-anak sangat menyukainya. Setengah tahun kemudian, Yuyui hamil. Dia memegang laporan pemeriksaan. Gembira seperti anak kecil. Kita akan punya bayi. Isyaratnya, seluruh wajahnya bersinar. Aku mengambil laporan itu. Melihat data di atasnya, perasaanku sedikit campur aduk. Gembira, gugup, dan sedikit panik. Aku akan menjadi seorang ayah. Bisakah orang sepertiku menjadi ayah yang baik? Yuyoi sepertinya melihat kekhawatiranku. Datang dan memelukku. Jangan takut. Isyaratnya, kita belajar bersama. Selama kehamilan, tubuh Yuyoi sedikit lemah, sering mual dan muntah. Aku mengambil alih semua pekerjaan berat di toko, membiarkannya fokus pada kehamilannya. Terkadang, dia menjadi tidak stabil secara emosional karena perubahan hormon. Tiba-tiba menangis. Aku tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Hanya bisa menemaninya. Memberinya tisu. Sambil menangis, dia memberi isyarat. Aku juga tidak tahu kenapa menangis. Tidak apa-apa. Aku menepuk punggungnya. Menangis saja sampai lega. Di akhir kehamilan, perutnya sangat besar. Melakukan apapun tidak nyaman. Aku mulai mencurahkan seluruh perhatianku untuk merawatnya. Takut terjadi sedikit saja kesalahan. Suatu malam, perutnya tiba-tiba sakit. Aku panik. Segera naik taksi dan membawanya ke rumah sakit. Beberapa jam menunggu di depan ruang bersalin adalah waktu terlama dalam hidupku. Akhirnya, seorang perawat keluar sambil menggendong bayi kecil. Selamat, seorang putri. Ibu dan anak selamat. Aku mengambil bayi itu. Menatap wajah mungilnya. Tiba-tiba menangis. Ini putriku. Putriku dan Yuyoi. Yuyoi berbaring di ranjang rumah sakit.
menatap kami dengan lemah tapi puas. Dengan tangan lemahnya, dia memberi isyarat, dia sangat mirip denganmu. Omong kosong. Jelas-jelas mirip kamu. Kami menamai putri kami Ji Xiaoguang. Berharap, dia bisa menerangi hidup kami seperti cahaya. Tepat di hari selapanan putri kami, seorang tamu tak terduga datang ke toko, Liu Ruyan. Dia masih begitu anggun dan tenang. Hanya saja ada beberapa kerutan halus di sudut matanya. Dia menatap bayi di gendonganku. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat lembut. Jarang terlihat. Anak yang sangat lucu. Terima kasih. Aku sedikit waspada. Kamu datang untuk apa? Tenang saja. Dia tersenyum. Aku tidak datang untuk mencari masalah. Dia duduk di toko, membeli beberapa roti. Lalu dengan santai berkata, kamu masih ingat, waktu kecil kita semua merasa cinta itu hanyalah tipuan yang diciptakan oleh orang-orang membosankan untuk menipu diri sendiri. Aku mengerutkan kening, tidak berbicara. Sampai sekarang aku juga masih berpikir begitu, katanya sambil mengangkat gelas air di atas meja. Menyesapnya sedikit. Pernikahan, keluarga, hanyalah gabungan dari kepentingan dan tanggung jawab. Dingin dan tanpa celah. Dia berhenti sejenak. Akhirnya mengalihkan pandangannya padaku. Tatapannya rumit. Tapi sekarang kelihatannya. Dulu salah satu dari kita berdua berbohong. Kamu bukannya tidak percaya cinta. Kata Liu Ruyan kata demi kata. Kamu hanya tidak percaya itu akan terjadi pada orang sepertimu. Aku tidak membantah. Jadi, dia berdiri. Selamat, Jilboda. Kamu telah menemukan kehidupan yang kamu inginkan. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Ini apa? Hartamu itu. Aku kembalikan padamu utuh. Katanya, anggap saja sebagai hadiah selapanan untuk si kecil. Aku tertegun. Kenapa? Karena dulu mengambilnya hanya untuk menggodamu. Ingin lihat apa yang akan kamu lakukan. Katanya sambil tertawa kecil. Tidak kusangka keberuntunganmu sangat baik. Dipungut oleh seorang gadis baik. Dia berjalan ke pintu. Menoleh menatapku. Di matanya ada sedikit rasa iri. Boda, kamu sangat beruntung. Hargailah baik-baik. Setelah itu, dia pergi. Aku membuka dokumen itu. Di dalamnya ada sertifikat properti, bukti kepemilikan saham, dan informasi rekening bank. Benar-benar utuh. Bahkan sedikit lebih banyak dari yang kuingat. Benda-benda yang dulu kuanggap sebagai segalanya dalam hidupku ini sekarang tergeletak diam di hadapanku. Tapi aku tidak merasakan kegembiraan yang kubayangkan. Juga tidak bersemangat. Uang ini memang sangat penting bagiku sekarang. Setidaknya, bisa membuat Yuyuri tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Bisa membuat keluarga kecil kami ini lebih kuat saat menghadapi badai di masa depan. Tapi dibandingkan dengan mereka, apalah artinya uang ini? Wah, Xiaoguang di gendonganku seolah merasakan sesuatu. Tiba-tiba cemberut dan menangis. Aku langsung tersadar. Segera menyingkirkan tumpukan dokumen berharga itu. Begitu saja. Dan dengan panik mulai menenangkannya. Xiaoguang sayang. Ayah di sini. Jangan menangis. Jangan menangis. Yu Yuhui mendengar suara tangisan. Dan bergegas turun dari lantai atas. Dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Dia melihatku. Lalu melihat dokumen mencolok di atas meja. Matanya menunjukkan sedikit ketegangan. Aku tersenyum padanya. Dengan gerakan bibir memberitahunya, tidak apa-apa. Dia lapar. Yu Yue berjalan ke sampingku, dengan terampil memberi isyarat. Aku menyerahkan putri kami dengan hati-hati padanya. Menatap wajah mungilnya yang kemerahan. Hatiku luluh. Xiaoguang sayang. Ayah akan membuatkanmu susu. Yi Youni menggendong putri kami. Menatapku yang canggung membuat susu. Wajahnya penuh dengan senyum bahagia dan lembut. Sinar matahari masuk melalui jendela kaca yang bersih, menyelimuti ibu dan anak itu dalam cahaya hangat. Liu Ruyan benar. Aku memang sangat beruntung. Aku membawa botol susu dan berjalan mendekat. Duduk di samping Yu Wei. Liu Ruyan tadi datang. Kataku sambil mencoba suhu susu. Dan berbicara dengannya. Yu Wei sedikit gugup. Dia bilang apa? Tidak ada apa-apa. Hanya menjenguk anak. Aku tidak ingin masa lalu yang rumit itu mengganggu kehidupan kami sekarang. Dia bilang Xiaoguang sangat lucu. Yi Yui menghela napas lega. Lalu mengambil kertas dan pena dan menulis.
Putri kita tentu saja lucu. Aku melihatnya yang serius menulis. Tiba-tiba ada dorongan. Yuyo Wei. Dia menatapku. Aku cinta kamu. Dulu aku berpikir, aku tidak akan pernah mengucapkan 3 kata ini kepada siapapun. Tapi sekarang, 3 kata ini begitu alami. Keluar dari mulutku. Nyaris tak terkendali. Dia tertegun. Matanya langsung memerah. Aku juga cinta kamu. Isyaratnya, air mata bergulir turun. Sangat, sangat cinta. Aku meletakkan putri kami dan memeluknya. Di ruangan kecil ini, sinar matahari masuk melalui jendela. Putri kami tidur nyenyak di buayan. Semuanya sangat tenang, sangat indah. Kurasa inilah hidupku. Tidak ada kisah cinta yang dramatis. Tidak ada legenda kesuksesan yang menggemparkan. Hanya bersama orang yang kucintai. Menjalani hari-hari dengan tenang. Sangat baik. Kemudian, bisnis kami semakin baik. Putri kami juga tumbuh sehat dan bahagia. Terkadang aku membawa istri dan anakku ke penjara untuk menjenguk ayahku. Orang tua itu semangatnya masih bagus. Wajahnya yang dulu penuh intrik, sekarang jauh lebih ceria. Melihat cucunya, dia selalu sangat senang. Dia bertanya bagaimana kabarku. Aku bilang, baik-baik saja. Dia mengangguk. Baguslah. Waktu berlalu. Putri kami perlahan tumbuh besar. Belajar berjalan. Belajar berbicara. Dia memanggilku ayah. Memanggil Yuyo Wei ibu. Kami bertiga. Hidup sederhana seperti ini. Tidak ada pasang surut yang besar. Juga tidak ada yang mendebarkan. Tapi setiap hari terasa mantap dan bahagia.